Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang membuat kami semakin jatuh cinta akan Tuhan. Jatuh cinta akan kebaikan Tuhan, jatuh cinta akan pemeliharaan Tuhan. Karena tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami dan tidak sedetik pun Tuhan mengabaikan kami. Tuhan selalu ada untuk kami. Sekalipun kadang Tuhan mengizinkan hal yang tidak menyenangkan masih ada dalam kehidupan kami. Namun kami percaya itulah cara Tuhan untuk mendidik kami menjadi dewasa di dalam Tuhan dan di dalam kehidupan ini. Kami mau belajar lagi dari kebenaran firman-Mu Bapa. Ajar kami, Roh Kudus-Mu memberikan pemahaman secara pribadi kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dari masa memasuki Jumat Agung, memasuki merayakan dan mengingat masa sengsara Tuhan Yesus. Kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus ketika di hadapan para ahli Taurat yang menuduh bagaimana Tuhan Yesus di hadapan Pilatus ketika dihakimi, ketika diadili, ketika dituduh, apa yang Yesus lakukan. Itu yang kita mau pelajari pada hari ini. Saya kasih tema respon akan penghakiman. Respon akan penghakiman. Kita lihat dari Markus pasal 15 ayat pertama sampai yang kelima. Markus pasal 15 ayat yang pertama sampai yang kelima. Respon akan penghakiman. Ayat yang pertama. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus merasa heran. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika Yesus diperlakukan secara tidak adil. Ketika Yesus dibawa ke mahkamah Pilatus seorang gubernur kalau zaman sekarang yang menguasai satu daerah-daerah Yudea, dan para ahli Taurat membawa Yesus di hadapan Pilatus untuk diadili. Dan para ahli Taurat memberikan tuduhan-tuduhan palsu dengan saksi-saksi palsu yang diperhadapkan. Ada saksi palsu yang menduduh Yesus, yang berkata bahwa Yesus melakukan pengajaran sesat. Yesus mau merubuhkan bait Allah. Yesus mau menghancurkan Romawi. Yesus membentuk pasukan pemberontak. Berbagai saksi palsu. Bahkan tuduhan-tuduhan palsu disampaikan kepada Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan ketika menerima tuduhan palsu, menghadapi saksi-saksi palsu? Yesus dia bisa saja melawan. Karena di sekitarnya ada banyak orang yang menyaksikan apa yang Yesus lakukan. Ada banyak orang yang sudah makan roti dan ikan yang Tuhan berikan. Satu mujizat 5 roti 2 ikan yang mengenyangkan 5.000 orang. Minimal ada 3.000 lah yang siap memberikan kesaksian tentang apa yang Yesus ajarkan. Mungkin di antaranya ada orang lumpuh yang sudah berjalan, ada orang buta yang sudah melihat,
Ada orang tuli yang sudah mendengar. Mereka bisa memberi kesaksian. Bahkan ada orang kusta yang sudah tahir. Mereka bisa beri kesaksian. Tapi Yesus tidak menggunakan itu. Apa yang Yesus lakukan? Diam. Diam. Itulah yang Yesus lakukan. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan. Yesus tidak membalas sepatah kata pun. Yesus tidak melawan. Yesus tidak mendatangkan para saksi untuk membela dirinya, untuk membenarkan dirinya, tidak. Tapi Yesus, dia diam. Bapak sudah yang kasih oleh Tuhan. Nah, pembimbing yang saya bacakan tadi di 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita menghadapi situasi seperti Yesus, ketika kita difitnah, ketika kita dihakimi oleh sesama kita, ketika apa yang kita lakukan tidak dihargai, perjuangan kita tidak dianggap, dan kita dipersalahkan, dituduhkan, dihakimi, diperlakukan tidak adil. Apa yang harus kita lakukan? Maka belajarlah dari Yesus. Diam. Yesus tidak membalas. Yesus tidak melawan. Bahkan Yesus tidak mengklarifikasi. Yesus diam. Alkitab berkata, jadilah tenang. Jadi ketika kita menghadapi situasi seperti Yesus, ketika ada penghakiman terjadi dalam hidup kita, ketika saudara dituduhkan sesuatu yang saudara tidak lakukan, maka diam, tenang, berdoa. Lupa doanya gimana? Apakah saya doa minta supaya Tuhan membalaskan? Tidak. Doanya adalah minta pengasihan dari Tuhan atas orang itu. Minta pertolongan Tuhan, berkat Tuhan untuk orang-orang yang sudah menyakiti kita. Itu ajaran Tuhan Yesus Kristus. Bukan berdoa supaya Tuhan membalaskan. Bapak sudah yang kasih oleh Tuhan. Teladan Yesus ketika menghadapi ketidakadilan. Teladan Yesus ketika menghadapi fitnah. Teladan Yesus ketika menghadapi penghakiman dari sesama kita. Karena namanya dalam persekutuan, namanya dalam pergaulan. Pasti ada teman-teman yang sukanya itu menghakimi. Yang sukanya itu mengorek-ngorek masa lalu. Yang sukanya itu menyalah-nyalahkan. Sukanya itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yuk seperti Yesus. Meneng. Gitu. Diam. Nggak usah direspon. Diam. Loh Pak, diam nanti terus-terusan Pak. Justru kalau kita merespon jadi panjang. Tapi kalau diam, capek sendiri. Capek sendiri saudara. Lupa kalau begitu saya terlihat bersalah. Tidak. Biarlah waktu yang membuktikan. Kalau saudara benar pasti benar. Waktu yang akan membuktikan. Selain diam, Yesus tidak kehilangan identitas. Di Matius pasal 26 ayat 63 sampai 64. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Pada bagian ini Yesus tidak diam. Pada bagian ketika ditanyakan apakah engkau Mesias, anak Allah, Yesus tidak diam. Yesus menjawab. Kenapa? Karena bagian itu bicara identitas. Bagian itu bicara siapa Yesus. Maka Yesus harus tetap berdiri menunjukkan siapa dirinya. Walaupun jawabannya itu membuat orang semakin marah. Karena ahli Taurat dan banyak orang tidak terima bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka tidak terima bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka gak terima. Tapi Yesus tetap dengan identitasnya. Yesus tidak berubah. Seringkali Bapak Ibu sudah yang kasih oleh Tuhan. Kita sering berubah. Kalau rasanya anginnya ke kanan ya kita ikut kanan. Kalau anginnya ke kiri kita ikut ke kiri. Kita nggak bisa punya pendirian kuat gitu loh. Kita nggak berani menyatakan iman kita sebagai orang benar.
di hadapan lingkungan yang tidak benar, kita tetap menjadi orang benar. Kita nggak berani. Terlalu gampang ikut-ikutan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Beberapa kali saya kumpul dengan teman-teman yang kemudian mereka minum bir, minum anggur dan sebagainya, minum wine. Saya tidak minum. Karena memang tidak bisa minum sih Bapak Ibu. Tapi menurut saya seorang pendeta kalau ikutan minum, memang Alkitab tidak melarang. Alkitab tidak melarang kita minum, yang Alkitab larang itu kita mabuk, jangan mabuk. Tapi kalau seorang pendeta ikutan minum, tetap saya rasa kok kurang pas ya. Gak tahu Bapak Ibu penilaiannya. Kalau saya seorang pendeta menilai sesama pendeta yang ikutan minum, kok saya rasanya kok kurang pas ya gitu. Walaupun saya tahu ada banyak rekan pendeta yang minum begitu. Yang tidak sampai mabuk mereka coba minum, itu pilihan masing-masing. Tapi kalau saya pribadi merasa kok kurang pas ya. Tapi saya kumpul dengan teman-teman yang minum dan sebagainya, ketika ajak minum, saya ikutan minum tapi saya pesan kopi ya Bapak Ibu. Saya pesan kopi, kita sama-sama satu meja, kita sama-sama minum, cuma kan beda. Mereka minum bir, minum wine, saya minum kopi. Yang penting kan sama-sama di situ minum. Kita tidak perlu menjauhi mereka. Kita tidak perlu menolak mereka. Kita bisa bergaul dengan mereka, tapi jangan kehilangan identitas. Tetap tunjukkan siapa dirimu. Engkau adalah anak Tuhan. Jadi jangan bergaul sama setan jadi setan. Bergaul jadi Tuhan, bergaul dengan Tuhan jadi Tuhan. Jangan punya iman bunglon. Tahu bunglon dia nempel di mana, jadi seperti itu. Mari belajar seperti Yesus. Tetap pada identitasnya sebagai orang percaya. Dalam situasi apapun kita menunjukkan bahwa kita orang percaya. Amin. Jangan ikut-ikutan. Tapi tidak menolak pergaulan. Kita bergaul dengan siapa saja boleh. Tapi tetap tunjukkan siapa diri kita. Tetap menjadi terang. Itu yang Yesus lakukan. Sekalipun dia di hadapan penghakiman, di hadapan Pilatus, dia tetap menjadi terang. Sekalipun di hadapan Pilatus, dia tidak meninggalkan. Dia tetap menjadi terang. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan. Perintah firman Tuhan dalam hidup kita adalah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perintah Tuhan kepada kita sebagai orang percaya adalah, jadilah terang. Tidak ada seorang pun yang tidak suka sama terang. Beberapa minggu yang lalu banjir di Purian Jasmoro. Hujan lebat beberapa hari. Ketika hujan lebat itu ada malam di mana listrik padam, listrik mati. Begitu listrik mati itu memang rasanya ya enggak enak begitu kan. Gelap, AC tidak menyala, semua tidak menyala. Lalu selama ini kita udah enteng karena listrik jarang padam. Ada lampu emergensi enggak pernah dicas begitu. Jadi begitu lampu mati emergensi dinyalakan enggak bisa karena enggak pernah dicas gitu kan. Jadi gelap gulita dan enggak enak. Tapi ketika PLN menyala, ketika listrik menyala, semuanya serempak berkata apa? Haleluya. Lupa kita berterima kasih sama PLN yang sudah menyalakan lampu. Langsung haleluya, senang sekali lampu menyala. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang tidak suka sama terang. Mau penjahat sekalipun dia suka sama terang. Makanya orang Kristen diminta apa? Jadilah terang. Tidak ada orang yang tidak suka dengan orang benar. Kalau kita hidupnya benar, kita hidupnya selalu menjadi berkat bagi orang lain seperti Yesus Kristus. Menolong orang yang susah, dekat dengan orang berdosa. Tidak menolak orang berdosa, tapi tidak kompromi dengan dosa. Dia begitu perhatian, dia begitu peduli dengan semua orang dalam kesusahan. Dia begitu peduli, dia tidak pernah membedakan. Tidak ada orang yang tidak suka dengan orang benar.
Mari kita hidup dalam identitas kita sebagai orang benar. Karena dengan cara hidup sebagai orang benar, itulah terang yang akan memberkati banyak orang. Lakukanlah yang benar, bukan hanya di depan kamera. Nah, ya, kalau depan kamera ini bicara pencitraan Bapak Ibu. Ada banyak orang sekarang tuh sukanya pencitraan. Jadi kalau di depan kamera luar biasa kerennya. Tapi kalau sudah tidak ada kamera nggak tahu apa yang terjadi. Bapak Ibu, hidup kita 24 jam di kameranya Tuhan. Amin. Ada kameranya Tuhan yang selalu menyoroti kita. Ada kamera Tuhan yang selalu melihat kita, membidik kita. Dimanapun, kapanpun, dan ngapain juga kita. Apapun yang kita lakukan, ada kamera Tuhan yang selalu membidik kita. Jadi kita tidak mungkin pencitraan sama Tuhan. Kenapa? Karena kamera Tuhan gak pernah mati. Kamera Tuhan selalu melihat kita. Kalau sama kamera-kamera wartawan misalnya kita bisa pencitraan. Ada kamera, Roro tampil keren, ngomongnya baik dan sebagainya. Kalau nggak ada kamera nggak tahu apa yang terjadi. Ada kamera Tuhan, maka jadilah terang. Jadilah terang. Karena Tuhan selalu memperhatikan kita. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubah. Berani berubah, berani berbeda dari dunia ini. Apa kebiasaan dunia ini? Jangan ikut kebiasaannya. Kita pakai kebiasaannya Tuhan. Ikut caranya Tuhan, pakai caranya Tuhan. Itu yang Yesus ajarkan ketika menghadapi ketidakadilan. Orang-orang ketika menghadapi ketidakadilan, apa yang mereka lakukan? Melawan. Tapi bagaimana kita? Yesus ajarkan diam dan berkati. Jadi jangan pakai cara dunia, tapi pakai cara Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari kita berubah. Tidak seperti manusia di dunia ini yang selalu merespon dengan kekerasan, yang selalu merespon dengan kemarahan, yang selalu merespon dengan negatif, selalu merespon dengan kekhawatiran dan ketakutan. Marilah kita menjadi anak Tuhan yang merespon dengan cara Tuhan. Merespon dengan cara Tuhan ketika menghadapi ketidakadilan, diam. Ketika menghadapi ketidakpastian, Tuhan berkata apa? Jangan kamu khawatir. Bapak Ibu, saya berjumpa dengan banyak orang yang hari-hari ini mengalami gangguan stres. Gangguan stres karena mereka takut dengan hari esok. Mereka takut dengan apa yang akan terjadi ke depan. Mereka takut kalau sudah tua bagaimana. Mereka takut. Bapak Ibu, saya juga berpikir bagaimana caranya supaya teman-teman ini dikuatkan oleh firman Tuhan. Supaya teman-teman ini tidak lagi takut. Maka dalam perenungan saya Tuhan ingatkan, firman Tuhan sudah memberikan kuncinya. Cuma kita kadang lupa kuncinya. Ya, Tuhan sudah memberikan kuncinya. Apa sih kunci yang Tuhan berikan? Alkitab penuh dengan kata apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu kuncinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Orang yang paling susah hidupnya adalah orang yang tidak bisa mengucap syukur. Orang yang paling susah hidupnya, orang yang tidak pernah merasa cukup. Orang yang paling susah hidupnya, orang yang tidak merasa Tuhan menolong dan memberkati. Maka Tuhan berkata mengucap syukurlah. Bagaimana cara mengucap syukur? Berkata cukup. 3,5 tahun dalam pelayanan Tuhan Yesus, apakah cukup? Mungkin bagi kita kurang. Murid-muridnya baru ditemani 3,5 tahun, lalu Tuhan Yesus sudah harus dihakimi dan disalibkan. Ketika diadili harusnya Yesus berkata apa? Kurang Tuhan, kurang Bapa, aku masih mau panjang lagi. Kok baru usia 33 sudah harus mati Tuhan? Yesus bisa tawar sama Allah. Yesus bisa minta sama Bapa.
Jangan 33 tahun, 50 tahun lah, 70 tahun lah, supaya panjang pelayananku. Tapi Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada Allah apa? Bapa, bukanlah kehendakku, janganlah kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau Allah berkata cukup, maka cukup. Walaupun secara manusia kita ingin lebih. Tapi kalau Allah berkata cukup, maka ketika di hadapan pengadilan Yesus diam. Karena Yesus mengucap syukur atas waktunya yang Tuhan berikan 33 tahun. Yesus tidak lagi melawan. Yesus tidak lagi memberontak. Yesus tidak datangkan para saksi-saksi yang membenarkan dirinya, membela dirinya. Supaya mungkin secara peradilan waktu itu Yesus bisa dibebaskan. Yesus tidak lakukan itu. Karena Yesus berkata cukup. Mengucap syukur. Sekalipun sebagai manusia Yesus hanya 33 tahun. Dan sudah harus menerima penghakiman, penghukuman dan disalibkan. Cukup. Saudara, marilah kita belajar untuk mengucap syukur dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, katakan Tuhan terima kasih. Sekalipun yang kita hadapi rasanya tidak menyenangkan. Tapi katakan Tuhan terima kasih, Engkau izinkan aku mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tuhan terima kasih, Engkau mengizinkan aku punya pengalaman seperti ini. Ada orang yang menolak dari apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ada orang yang merasa hidupnya begitu kekurangan. Tapi ketika saya tanya sama dia, apa betul sudah enggak ada pemasukan? Ada sih. Dia masih ada kerjaan yang dapat gaji rutin, masih ada proyek, minimal ada 2 proyek yang sedang jalan baik. Lalu dia merasa Tuhan tidak pernah jawab doaku. Tuhan tidak pernah tolong aku. Hanya karena apa? Hanya karena satu tendernya enggak lolos. Dia tender, dia kalah. Dia begitu marah dengan Tuhan. Hanya karena satu tendernya tidak lolos. Padahal dia masih kerja baik, usianya masih muda, belum kepala 3, bayangin. Ya, kerjanya baik. Masih ada proyek di luar kerjaan tetapnya. Jadi income-nya itu dari depan, belakang, kiri, kanan tuh datang semua. Tapi hanya satu tender besar enggak lolos. Dia begitu marah sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan ada apa enggak sih? Kalau Tuhan ada kok Tuhan enggak jawab. Kalau Tuhan ada kok aku susahnya kayak gini. Dalam hati saya, apa betul dia susah? Enggak sih. Kalau dihitung secara rupiah, masih banyak yang lebih susah dari dia. Kalau dihitung saya rupiah, masih ada orang yang satu hari penghasilannya cuma 50.000 bersuka cita. Ada orang penghasilannya satu hari 25.000 bersuka cita. Tapi dia begitu banyak penghasilannya, tapi merasa kurang. Dan marah sama Tuhan. Karena dia berkata, Tuhan tidak tolong dia, Tuhan tidak jawab doa dia. Saudara, kadang mungkin Tuhan harus tanya sama kita, mau apa? Ya tak? Kalau kita jati Tuhan juga bingung ngadapi ya begitu. Sudah dikasih banyak tetap rasa kurang. Sudah dikasih banyak tetap enggak mengucap syukur. Lalu pertanyaan kita kepada orang seperti itu kan, maunya apa? Maunya selalu dikasih. Apapun yang diminta dikasih. Tidak ada yang pernah gagal. Loh kok enak? Kita orang tua sama anak kita aja enggak didiknya begitu. Kita enggak selalu ngasih apapun yang anak kita minta kan. Sebagai orang tua loh yang berdosa ini, orang tua yang berdosa ini tahu bagaimana cara didik anak. Enggak semua kita kasih. Anak kita minta es krim. Ada kita kasih, kadang kita enggak kasih. Kenapa? Kebanyakan es krim batuk misalnya. Kita enggak kasih, walaupun anak kita udah nangis-nangis kayak kapan hari kami ke satu toko mainan begitu, mau beli mainan. Lalu ada orang tua yang bawa anak. Lalu anaknya sudah nangis begitu.
tetap nggak dibelikan. Mungkin karena ke situ tuh bukan dibelikan mainan, mungkin mau belikan untuk yang lain begitu. Tapi anaknya karena ngikut minta, tetap nggak dibelikan. Pasti orang tuanya punya perhitungan. Bisa jadi udah banyak mainannya begitu. Itu orang tua yang berdosa loh. Dia tahu bahwa tidak semua yang anaknya minta harus dikasih. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Gak mungkin lah dia salah. Jadi kalau ada permintaan kita yang Tuhan belum jawab. Bukan dia enggak perhatikan kita. Tapi beda jawabannya Tuhan. Maka mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Emas tetaplah emas. Sekalipun ditutupi dengan berbagai warna dan noda. Kebenaran tetaplah kebenaran sekalipun ada banyak orang berkata itu salah. Kalau memang itu kebenaran, mau dibawa sampai manapun itu kebenaran. Kalau kita melakukan hal yang benar, semua orang berkata salah. Kalau yang kita lakukan benar, pasti akan benar. Orang mau hakimi kita seperti apapun, kalau kita anak Tuhan, pasti tetap anak Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi benar bukan apa kata orang. Jadi benar adalah sesuai firman Tuhan dan dalam penilaian Tuhan. Jadilah emas sekalipun hari ini saudara ditutupi dengan warna dan noda. Tapi kalau emas sampai kapanpun saudara tetap emas. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah hidup yang harus meneladani Kristus. Hidup kami harus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa ketika menghadapi ketidakadilan, ketika menghadapi penghakiman, ketika menghadapi tuduhan dan berbagai perlakuan yang tidak menyenangkan, ajarlah kami untuk diam, untuk menerima, untuk mengucap syukur semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Seperti Yesus ketika menghadapi ketidakadilan, Yesus diam dan tetap menjadi terang. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati setiap kami Bapa. Bila hari-hari kami menjadi hari-hari yang selalu di dalam limpahan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Saya mengundang petugas untuk maju ke depan. Kasih Allah melingkupi saya selama-lamanya. Kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami persembahkan, yang sudah kami berikan kepada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati persembahan ini menjadi korban yang berbau harum di hadapan-Mu, dan kiranya melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan dan berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang berulang tahun di minggu ini? Apakah ada yang berulang tahun di sepanjang minggu ini? Ada Rea yang berulang tahun, Rea berhalangan. Ada lagi yang berulang tahun Bapak Ibu? Anaknya Rehan. Oh, anaknya Rehan. Oke. So, ya. Oke, kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Dan juga kita berdoa untuk mamanya Dani yang sakit. Yang jadi Dani ke Jakarta untuk melihat mamanya yang sakit. Saya mengundang kita berdiri, kita akan berdoa dan juga menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, kami membawa setiap doa, permohonan kami untuk teman-teman yang kami berulang tahun. Kami berdoa untuk Rea yang berulang tahun, Tuhan berkati dalam hari-harinya selalu penuh dengan kelimpahan. Ayu juga berdoa Bapa untuk anaknya Rehan yang berulang tahun, Tuhan juga berkati, mengalami pertumbuhan yang sempurna dari Tuhan. Selalu kebaikan yang Tuhan limpahkan. Kami juga berdoa untuk mamanya Dani yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong. Supaya Mama Dani ini boleh dikuatkan, disembuhkan. Kami juga berdoa untuk Mama mertua yang juga sakit, Tuhan juga jamah. Tuhan juga pulihkan dalam perawatan dokter sehingga ada kekuatan, ada penanganan yang tepat dari dokter. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menolong mendengar kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang sedang dalam pergumulan, Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Sum yang sakit, Tuhan juga jamah. Bu Sum supaya disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Ditolong, dipulihkan, dikuatkan. Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Kami mohonkan anugerah-Mu atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan akan selalu ada untuk kami. Pergumulan kami menjadi kasih dan cinta Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kami melewati setiap kesulitan dalam hidup kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan akan memberkati dan menyertai engkau dalam setiap perjalanan hidupmu. Tuhan akan menyertai dan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan akan memberkati dan menyertai keluargamu. Tuhan akan memberkati dan menyertai setiap karyamu dalam kehidupan ini. Anak-anakmu akan diberkati. Keturunanmu akan diberkati. Apapun yang engkau kerjakan akan dijadikan berhasil. Kiranya kasih, kuasa dan rahmat dari Allah Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
Jemaat dipersilakan duduk kembali memasuki saat teduh. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tanggal 29 hari Jumat ini adalah Jumat Agung. Kita akan ibadah di Jumat Agung jam 9 pagi. Ya, jadi perhatikan jamnya, jam 9 pagi kita akan ibadah Jumat Agung di tempat ini. Dan ibadah Jumat Agung disertai perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang berbeda dengan biasa-biasanya karena ini perjamuan kudus Jumat Agung. Ya, mari kita hayati Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam merayakan, mengenang Jumat Agung, di pas hari Jumat Agung itu, selesai ibadah kita akan mengadakan beberapa perlombaan. Secara khusus ada perlombaan mengolah mie instan. Jadi Bapak Ibu hari ini bisa daftar yang mau mengikuti olahan mie instan supaya panitia atau majelis mulai mempersiapkannya. Jadi majelis akan mempersiapkan mie instan, mempersiapkan telur, mempersiapkan beberapa bahannya. Dan peserta membawa penggorengannya. Wajan dengan sutil. Ya, jadi peserta yang ikut seperti waktu kita lomba nasi goreng gitu. Jadi peserta membawa wajan sendiri dan sutil sendiri. Tapi kompor sudah disiapkan oleh panitia. Jadi pesertanya adalah berregu 2 orang. Ya, jadi satu masakan 2 orang. Jadi saudara boleh mencari temannya berdua, suami istri boleh, berteman boleh berdua. Jadi hari ini segera daftar ke VV saja, ya, daftar ke VV supaya panitia mulai mempersiapkan berapa yang akan ikut. Jadi olahan mie instan, jadi yang majelis akan siapkan mie instan, lalu bagaimana mengolahnya, mau digoreng, mau direbus, mau digantung, terserah ya. Jadi mulai Bapak Ibu memikirkan bagaimana mengolahnya sehingga bisa menang olahan mie instan ini. Siapa tahu olahan Bapak Ibu bisa menjadi resep yang dijual ke kafe-kafe begitulah. Ternyata Bapak Ibu memunculkan satu olahan mie instan yang belum pernah ada di Kota Semarang lah, itu kan menarik ya. Nah, itulah tujuan kita lomba, bukan hanya lomba tapi kreativitas. Siapa tahu olahan itu bisa menjadi peluang usaha. Nah, jadi gitu. Mari kita melihat setiap kesempatan yang ada. Itu pertama Bapak Ibu. Lalu kemudian hari Minggunya adalah hari Paskah. Ibadah jam 8 seperti biasa, Minggu Paskah kita akan ibadah di tempat ini. Ya, jadi Jumat Agung kita datang dalam ibadah dan ada perlombaan. Ya, ada lagi pengumuman? Ya, itu saja Bapak Ibu, sampai jumpa hari Jumat. Dan oh ya, hari Paskah itu adalah pelantikan majelis baru. Ya, hari Paskah hari Minggu, ibadah Paskah dan pelantikan majelis baru. Jadi tolong majelis yang lama harus hadir karena akan menyerahkan tampuk pimpinannya, benderanya, menyerahkan kepada majelis yang baru, begitu ya. Nah, sejak Paskah hari Minggu besok, maka majelis yang baru mulai akan melakukan pelayanannya. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, satu hal lagi saya lupa. Mulai minggu ini pendetanya akan berdiri di sini dan jemaat salamannya di depannya. Jadi supaya kalau pendeta di sana langsung salaman kabur katanya, supaya jangan kabur. Jadi salaman depan supaya kita lebih banyak ngobrol-ngobrol di dalam, tidak langsung kabur gitu Bapak Ibu. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.